Halo, sahabat hukum. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam sistem hukum Indonesia, yaitu jenis, hierarki, fungsi, dan materi peraturan perundang-undangan. Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama kita akan membahas mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan memiliki hierarki sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Hierarki ini menunjukkan bahwa setiap peraturan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi peraturan perundang-undangan. Tiap peraturan memiliki fungsi berbeda. Misalnya, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menyelenggarakan A. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya. B. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar, pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. C. Pengaturan di bidang hubungan antar lembaga negara, hubungan antar warga negara atau penduduk. Peraturan pemerintah menyelenggarakan A. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya. B. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Peraturan Presiden menyelenggarakan A. Pengaturan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara sebagai atribusi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. C. Pengaturan lebih lanjut perintah peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Peraturan daerah menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang berkenaan otonomi daerah provinsi atau kabupaten kota dan tugas pembantuan. B. Penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. D. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. D. Belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya materi muatan perundang-undangan. Materi muatan undang-undang merupakan materi muatan yang khas yang harus diletakkan dalam suatu undang-undang sehingga ia selalu berada di dalam jenjangnya. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang A. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, hak-hak asasi manusia. Kedua, hak dan kewajiban warga negara. Ketiga, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian negara dan pembagian daerah. Keempat, wilayah negara dan pembagian daerah. Kelima, kewarganegaraan dan kependudukan. Keenam, keuangan negara. B. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. C. Pengesahan perjanjian internasional. D. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan atau E. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan yang harus diatur dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang berisi hal-hal yang sama dengan materi muatan undang-undang. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah, kabupaten atau kota
berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.